Mulai gila, Fadlizon sebut Puncak lebih terkenal dibanding Bali sebagai tempat wisata. Ditulis oleh Jaya Wijaya di siwar.com. Bupati Bogor, Ade Yasin mengeluhkan soal status Puncak yang kini statusnya bukan jadi tempat wisata lagi. Hal ini disebabkan karena jalur ke Puncak selalu macet dan tidak karuan. Akhirnya beliau mengeluh kepada Fadlizon selaku wakil rakyat yang terhormat. Berikut penuturan Ade Yasin. Kata Ade Yasin, Puncak kalau di-branding dengan baik bisa jadi wisata dunia, bahkan bisa dibandingkan dengan Genting Island di Malaysia. Penulis setuju sih kalau Puncak di-branding maka bisa jadi bahan pemasukan buat negara Indonesia. Tapi menurut penulis, Puncak sebaiknya statusnya bukan sebagai tempat wisata, melainkan sebagai tempat lokalisasi resmi pemerintah. Berhubung wakil presiden saat ini sangat hobi yang syariah-syariah, mungkin status Puncak bisalah diganti jadi tempat lokalisasi syariah. Dibantu MUI dengan stempel halalnya, Puncak bisa menjadi tempat favorit turis-turis Timur Tengah untuk melahirkan Habib-Habib semacam Bibib Thoyib dan Bahar Bucari. Seperti kita ketahui, Puncak adalah surganya kawin kontrak. Tapi menurut penulis bukan cuma Puncak saja loh yang punya potensi. Doli dan Kalijodo pun kalau dijadikan tempat lokalisasi, apalagi dengan label syariah, maka keduanya juga berpotensi mengalahkan Genting Island atau Las Vegas di kalangan turis-turis Timur Tengah. Selama ia berkunjung adalah turis Timur Tengah, maka semuanya akan menjadi halal jika dibungkus dengan label syariah. Lalu bagaimana dengan tanggapan Fadlizon terhadap keluhan Bupati Ade Yasin ini? Jelas Fadli akan membela mati-matian kliennya ini karena Bogor adalah pangsa pasar orang-orang seperti Fadlizon. Maka nggak aneh kalau Fadlizon mulai gila atau memang sudah gila dari awal membandingkan Bali dengan Puncak Bogor. Dilansir dari suara.com, Fadlizon berkata, tidak hanya dari masyarakat umum di Timur Tengah, tapi juga dari kalangan elitnya. Saya berkali-kali dari parlemen negara Timur Tengah itu melihat Puncak lebih terkenal daripada Bali, kata Fadlizon pada 3 September 2021. Komentar penulis harus jujur kalau ucapan Fadlizon tidak sepenuhnya salah. Memang, masyarakat Timur Tengah kalau wisata ya hobinya seperti yang di Puncak Bogor. Penulis percaya saja kalau elit-elit dari Timur Tengah juga demikian. Tapi membandingkan Puncak dengan Bali tentu adalah perbandingan yang tidak apple to apple. Bagi penulis, Puncak lebih terkenal sebagai tempat lokalisasi dan kawin kontrak. Untuk hal ini bukanlah hanya Puncak, Saritem, Doli atau Kalijodo pun berpotensi sama terkenalnya dengan Puncak ketika dikelola dengan baik dan benar. Tinggal minta stempel MUI sama Anwar Abbas dan dukungan Wapres saat ini, maka turis dari Timur Tengah akan berdatangan ke tempat-tempat tersebut. Di Bali kita bisa menikmati keindahan alam, pantai-pantai diisi wanita berbikini. Ya iyalah, masa di pantai pakai pakaian ninja? Emangnya mau perang dunia Shinobi kelima? Kita juga bisa melihat kok situs-situs budaya, cagar alam dan pertunjukan budaya khas Indonesia yang begitu kental di sana. Ini baru bisa disebut sebagai tempat wisata. Kalau cuma terkenal karena kawin kontrak, pemandangan cuma kemacetan sepanjang jalur aja sih, penulis rasa nggak pantas lah disebut sebagai tempat wisata. Lebih cocok disebut tempat lokalisasi karena yang datang kebanyakan dari Arab, maka bisa ditambahkan dengan kata syariah di belakangnya, kata Fadlizon. Mungkin perlu ada perhatian dari pemerintah pusat, intervensi kebijakan yang tepat terhadap Puncak, karena ini potensinya sangat luar biasa sekali. Komentar penulis, memang soal memikat pangsa pasar, penulis akui kalau Fadlizon ini memang ahlinya. Walaupun ujung-ujungnya meminta bantuan pemerintah, ya wajar saja karena memang DPR salah satu tugasnya menyampaikan keinginan masyarakat kepada pemerintah. Secara tidak langsung, Fadlizon mengakui kalau dia membutuhkan pemerintah yang dia sering hina dan salahkan. Jadi mari kita tunggu saja keputusan pemerintah. Saran penulis jelas di sini, sebaiknya dengan bantuan Wapres yang hobi syariah, pemerintah bisa mempertimbangkan Puncak untuk menjadi tempat lokalisasi dengan label syariah biar Pak Wapres bahagia. Kalau untuk tempat wisata apalagi dibandingkan dengan Bali sih ya, masih jauh lah. Hanya orang gila yang membandingkan keduanya, karena Puncak lebih cocok dibandingkan dengan Doli, Kalijodo, dan Saritem. Hanya saja karena yang berkunjung dari Timur Tengah, maka Puncak jauh lebih syariah. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Ekonomi melesat, Jokowi tampar bacot Fadlizon Demokrat Rizal Ramli, ditulis oleh Nina Nur di siwar.com.
Bicara soal pandemi, beberapa kali saya membaca ucapan syukur yang dilontarkan oleh netizen. Bersyukur bahwa pandemi global berlangsung ketika presidennya adalah Jokowi. Mungkin memang sudah takdir. Kebayang kalau pandemi berlangsung di masa SBY. Mengatasi kebakaran hutan saja nggak sanggup, membangun wisma atlet saja nggak selesai alias mangkrak. Dan ketika sekarang ada pandemi, Demokrat sangat gencar menyuarakan lockdown. Waduh, bisa hancur negara ini. Hebatnya Presiden Jokowi sudah bekerja keras menangani pandemi ini dan imbas ekonominya, masih ditambah dengan serangan para elit politik terhadapnya. Dan Presiden Jokowi tetap tegar, tetap sekeras berlian, malah tetap sanggup bermain catur menghadapi para pengacau negeri ini. Sekarang kita bicara soal imbas ekonomi dari adanya pandemi. Pandemi COVID berlangsung secara global, nggak cuma di Indonesia. Jadi imbasnya pun melambatkan roda perekonomian semua negara dunia. Rata-rata ekonominya minus, mau di Asia, Amerika, ataupun Eropa. Entah kenapa di Indonesia ini para elit lawan politik Presiden Jokowi terus saja menyalahkan Presiden Jokowi. Kira-kira setahun lalu, pada kuartal 2 tahun 2020, ekonomi Indonesia akhirnya jadi minus. Sejak itu para elit politik ini seakan berlomba menyalahkan, menuduh dan menghujat Presiden Jokowi. Fadlizon menyebut pemerintah terbukti lamban dan salah resep dalam mengantisipasi terjadinya krisis. Menurut Fadlizon, perekonomian kita merosot lebih buruk, sehingga semua harus waspada terhadap narasi optimis yang selalu didengungkan pemerintah. Dia juga menyebut pemerintah gagal menetapkan prioritas, sehingga hingga saat itu Fadlizon menilai pemerintah gagal menangani pandemi maupun imbas ekonominya. Fadlizon ini orang optimis lah kok disalahkan? Penilaian serupa juga dilontarkan oleh Partai Demokrat pada bulan September 2020. Menurut Demokrat, Indonesia sedang mengalami krisis kembar, ekonomi dan pandemi. Faktor utama yang menyebabkan resesi ekonomi adalah kinerja pemerintahan Jokowi yang lamban dan salah kebijakan dalam menangani pandemi. Dan katanya solusi utama menghadapi resesi adalah mengakhiri pandemi. Wahai Demokrat, memang segampang itu mengakhiri pandemi? Sampai sekarang saja masih jadi pandemi global, karena COVID pun sudah berkembang jadi berbagai varian. Memangnya Demokrat yang kerja keras mencari vaksin buat negara ini? Bacot emang. Satu lagi yang paling cerewet soal ekonomi Indonesia adalah Rizal Ramli, mantan menteri yang pernah dipecat Presiden Jokowi. Pada bulan November 2020, Rizal menyalahkan tim ekonomi Presiden Jokowi. Rizal menyebut tim ekonomi itu gagal dan tidak punya terobosan baru. Bahkan Rizal Ramli meminta Presiden Jokowi memecat menterinya. Memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani gitu? Hahaha, iri bilang bos. Bahkan pada bulan Desember 2020, Rizal Ramli memaparkan prediksi ekonomi yang sangat buruk tahun 2021. Bahwa kinerja ekonomi Indonesia bisa lebih buruk dari krisis moneter tahun 98. Rizal menyebut Presiden Jokowi go down bersama dengan Sri Mulyani dalam kinerja keuangan. Pokoknya semua kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani gak ada yang benar bagi Rizal. Semua disebutnya semrawut. Entah sudah berapa kali Rizal Ramli ini minta Presiden Jokowi untuk mundur. Berasa dia yang paling pintar se-Indonesia kali ya. Tapi siapa juga yang percaya? Kembali ke masa sekarang, sekitar 1 tahun sejak Indonesia resmi masuk dalam kondisi resesi ekonomi. Presiden Jokowi dan jajarannya berhasil mempertahankan kestabilan ekonomi dan kondisi sosial. Walaupun ekonomi memang melambat, kondisi ekonomi dan sosial negara ini masih jauh lebih baik ketimbang negara-negara lainnya. Apalagi jika dibandingkan dengan negara dalam kondisi konflik, seperti Yaman dan Afghanistan. Boro-boro mau vaksin, Indonesia selalu kedatangan suplai vaksin. Berkat kerja keras Presiden Jokowi dan jajarannya, kita sudah dalam jalur yang benar menuju kekebalan kelompok yang akan sangat menunjang pergerakan ekonomi. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Ternyata Presiden Jokowi berhasil membawa perekonomian Indonesia menjadi jauh lebih baik, melesat hingga 7,07%, tertinggi sejak 2004. Disampaikan oleh Badan Pusat Statistik BPS, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang impresif pada kuartal 2 tahun 2021, bahkan lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Aktivitas ekonomi membaik seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, menyebabkan pertumbuhan ekspor, sedangkan konsumsi rumah tangga di dalam negeri juga membaik. Beberapa faktor yang mendukung melesatnya pertumbuhan ekonomi itu antara lain tumbuhnya penjualan eceran, naiknya penjualan kendaraan, dan naiknya mobilitas penduduk dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Informasi yang lebih rinci tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini dalam bentuk PDF Anda bisa download dari website resmi BPS.
Gimana? Fadlizon, Demokrat, dan Rizal Ramli? Saya lihat di berita Fadlizon sok sibuk mengurusi kenapa Wakil Presiden AS Kamala Harris tak mengunjungi Indonesia. Partai Demokrat masih saja mengurusi warna cat pesawat kepresidenan, sedangkan Rizal Ramli mengaku diserang buzzer. Nggak ada satupun yang berani mengakui kehebatan pencapaian Presiden Jokowi atas melesatnya ekonomi Indonesia. Malu? Tidak sanggup menjilat ludah sendiri? Kehilangan kata-kata ya? Kena amnesia? Atau mulutnya terasa pedas kena tamparan dari Presiden Jokowi? Hahaha, rasain selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?